Halo, berjumpa lagi dengan saya Red Halim dari British University School of Information System. Pada kelas Digital Business Model kali ini, kita akan berbicara tentang B2B Digital Business Model, yaitu tentang konten. Peserta yang mengikuti kelas ini diharapkan dapat mencapai dua goals, yaitu pertama adalah mengerti tentang konten dari B2B Digital Business Model. Kedua, peserta dapat mengerti tentang supply chain, core asset, dan kompetensi dari B2B Digital Business Model konten. Nah, pada kelas diskusi Digital Business Model tentang konten ini, ya, yang menggunakan buku Digital Business Model dari Springer, kita pertama kali harus mengerti ya konten dari sebuah bisnis model itu berisi tentang koleksi atau kumpulan, ya, kemudian seleksi, pembuatan sistem dan kompilasi dari konten yang ada, ya, di dalam platform. Nah, tentunya tujuan dari bisnis model ini adalah bagaimana membuat konten ini dapat diakses, ya, dengan mudah melalui internet dan dengan nyaman, ya, serta dapat mengerti secara visual dengan mudah. Nah, termasuk di dalamnya ada e-information, e-entertainment, ya, e-education, ya. Nah, ini kalau kita lihat tiga kelompok ini, e-information, e-entertainment, dan e-education, ya. Di dalam e-information ada e-politics, e-society, e-economics, ya. Contohnya adalah harian Wall Street Journal, ya, ada State Gov ini. Kemudian entertainment ini ada game, ya, ada movie, ada musik di sini, termasuk YouTube di sini, ya, bisa kita masukkan. Oh, education di sini ada virtual university, ya, ada online learning management system bisa masuk ke sini, ya, dan ada e-infotainment, ya. Ini untuk sport misalkan, juga untuk misalkan berita-berita selebriti bisa ada di sini, ya. Nah, mungkin ini konten ini kan masih tahun berapa dibuat, ya, 2001, kalau kita 2018 diupdate. Nah, sekarang mungkin di Indonesia juga ada sedikit berbeda, ya. Nah, konten di dalam sebuah majalah misalkan atau harian Financial Times ini berisi, ya, ini sebuah contoh, ya, berisi bagaimana dia mengumpulkan, ya, memilih dan mengkompil dari kontennya. Jadi konten ini begitu penting, ya, di dalam bisnis model. Nah, konten ini disediakan dalam bentuk platform tersendiri untuk customer, ya, di dalam Financial Times. Jadi Financial Times ini sebuah harian gitu, ya, untuk keuangan. Nah, yang diberikan ini dari Financial Times berupa konten yang dapat diakses oleh publik, ya. Publik tertarik di bidang apa, kemudian ada yang konten tertentu, ya, special interest, kemudian ada yang disebut dengan live speaker, ya. Ini kita mesti lihat dulu, ya, sebenarnya. Nanti mungkin ada keterangannya setelah ini. Nah, kemudian ada expert forum. Jadi di sini orang yang para ahli bisa berdiskusi di sini, ya, bisa memberikan pendapat, tanya jawab. Nah, pendapatan dari Financial Times ini didapat dari iklan, ya, banner, ya, banner iklan, banner dari perusahaan, ya, termasuk berlangganan, ya, dan newsletter. Jadi ada orang-orang misalkan nggak mau ikut tapi dia mau terima dari email, bisa. Ini bisnis modelnya, ya, Financial Times. Kalau kita lihat di sini ada programmer modelnya itu adalah news agencies, ya, the expert forum, kemudian ada advertising client, ya, contohnya Bank Amerika. Lalu ada finance modelnya di sini, bagaimana dia mendapatkan pengeluarannya dia, ya, di sini. Kalau di sini menerima uang, ya. Ini dari subscription, berlangganan, ya, iklan. Nah, dari interaksi, ya, mungkin dari pay per click bisa masuk uang. Nah, value yang dibuat oleh Financial Times adalah mengkoleksi
menseleksi, mensistematisasi ya, dan membuat sebuah urutan yang baik dari konten disistematisasi, kemudian dikompilasi ya. Lalu ada editorial juga nih, biasanya bukan hanya disusun aja tapi juga ada ahlinya di sini ya. Sampai si pelanggan yang berlangganan itu bisa mendapatkan berita yang atau informasi yang sudah tersusun dengan baik. Nah, di sini juga ada layanan administrasinya, ada layanan untuk webnya. Nah, ini iklannya ya, dari sini dia dapat iklan dari banner, advertising, lalu koneksi dengan pelanggan itu dengan para expert juga lewat forum ya. Ini kontennya ada beberapa layanan di sini, ada public interest content, special interest content. Mungkin untuk special interest content ini harus berbayar ya. Yang public mungkin sifatnya umum gitu. Jadi calon konsumen itu bisa membaca dulu misalkan ya. Nah, siapa customernya? Ini ada bank ya, ada pelanggan yang sifatnya umum ya. Kemudian di sini ada strategic model, competitive resources model ya. Nah, salah satu resources yang dimiliki adalah mempunyai customer base yang besar dan global. Dia punya jaringan juga di sini ya, kalau kita lihat. Oke, ini contoh ya. Nah, dalam distribusi dari konten itu ada dua sistem ya. Yang satu adalah pull system, yang kedua adalah push system. Kalau pull system itu si user ya, pengguna itu secara aktif ya. Kalau pull itu kan tarik ya, jadi dia menarik informasi, dia mengambil informasi. Tapi bisa juga dari si perusahaan. Dalam hal ini kalau contohnya tadi dari Financial Times itu dia mengirimkan ya informasi, dia melakukan push konten kepada pelanggan. Nah, di dalam web 2.0 ya atau sosial media ini penggunaan internet sangat signifikan sehingga distribusi dari konten itu sangat cepat sekali ya. Jadi kita cukup memberikan link, nanti di sosial media bisa dilakukan sharing. Oke. Perusahaan juga dapat melakukan yang namanya cross media atau online activities ya. Jadi selain melakukan aktivitas secara online juga bisa secara offline dan cross media. Jadi misalkan kita membuka sebuah media, tapi bisa juga berhubungan dengan media lain ya. Seperti contoh kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ada TV, tapi ada iklan TV di dalam TV yang lain maksud saya. TV channel lain ya, layanan TV yang lain itu mengiklankan di TV itu. Nah, demikian pula di media itu bisa dilakukan. Kemudian juga bisa dilakukan koordinasi sama distribusi ya. Di sini masalah pricing ya, harga, kemudian polisinya bagaimana, dan kemudian komunikasi dengan pelanggan ya, bagaimana mendapatkan pelanggan yang terbaik, yang potensial. Nah, core asset dan kompetensi dari konten adalah termasuk di dalamnya konten adalah melakukan eksploitasi dari hak ya, sebagai bagian dari bisa di hak cipta di sini ya, tentu haknya hak cipta bisa ya, sebagai bagian dari melakukan asosiasi dari brand, dari merek. Jadi kalau kita misalkan membaca sebuah jurnal yang terkenal ya, itu udah terasosiasi baru isinya itu pasti bagus gitu ya. Berarti tulisan-tulisan yang di sana nggak sembarangan masuk, itu yang diasosiasikan dari sebuah merek. Atau bisa juga kita berhubungan dengan disebut dengan self-created content. Nah, ini bisa sendiri perusahaan yang buat, ya, bukan dari pihak lain atau dari pelanggan. Nah, ini perlu orang yang bertanggung jawab di sini, ya. Jaringan itu juga merupakan core asset dan konten dari content provider ya, jaringan. Jadi kalau kita punya jaringan cukup bagus, itu bisa menjadikan aset ya. Termasuk di dalamnya kalau kita membicarakan tentang konten dari business model itu adalah komponen dan value creation dari produk dan jasa yang kita tawarkan ya. Konten itu merupakan satu hal yang esensial